Senangnya karena berpisah di humas dan ada ruang baru atau gimana nih Batik nih? Senangnya di Selamat datang di podcast Bawaslu Jatim. Kita hari ini edisi perpisahan dengan salah seorang tokoh humas di Bawaslu Jatim. Karena pada tanggal 23 beliau dilantik sebagai pejabat administrator atau kepala subbagian administrasi di Gresik sekaligus sebagai pelaksana tugas kepala sekretariat Bawaslu Gresik. Dan Bapak Supratikno, namanya pasti familiar di Bawaslu Jatim. Halo Pak Tik, gimana kabar ini? Alhamdulillah sehat, Je. Gimana, Je? Suaranya? Sehat Pak Tik, masih dalam suasana PPKM, kita mematuhi aturan dari pemerintah untuk tidak. Senang nggak dilantik jadi PLT ini? Kepala sekretariat atau kepala subbagian administrasi ini? Ya, senang lah, Je. Alhamdulillah. Walaupun awalnya bingung dan kaget. Kenapa jadi PLT lagi kan gitu kan? Gitu aja, Jis. Jalani aja. Senangnya karena berpisah di humas dan ada ruang baru atau gimana nih Batik nih? Senangnya dipercaya lagi untuk apa ya? Ya berbuat yang banyak lah di kabupaten gitu loh. Kalau di provinsi kan udah sering bertemu dengan apa ya? Dengan komisioner yang di sini, teman-teman yang di sini, ya otomatis suasananya kalau di kabupaten kan baru tuh, Jis. Di sana berarti teman-teman baru, suasana baru yang pasti. Juga pasti rezekinya baru juga kan gitu, Jess. Ya tak? Aduh. Ini pengabdian apa karena cuan ini? Yang jelas dong. Samar-samar dua-duanya ini. Antara cuan dan pengabdian tipis-tipis. Kenapa meninggalkan Nganjuk, Pak? Kurang apa sih Nganjuk itu? Sebenarnya kita lebih ke arah pelaksana perintah. Kita ini kan diperintahkan oleh Sekjen untuk mengisi Bawaslu Kabupaten Kota yang 81 kemarin dibentuk menjadi Satker definitif. Dilalahnya cuma Jawa Timur yang Bawaslu Satkernya yang belum keisi. Sudah hampir 2 tahun loh, Jis. Hampir 2 tahun Bawaslu Gresik dan Sidoarjo itu nggak terisi. Nah itu jadi catatan Pak Sekjen buat Jawa Timur. Nah catatan buat Jawa Timur itu, anggaplah itu rapot merah deh, rapot merah Jawa Timur kalau nggak segera mengisi jabatan itu, nanti kalau Pak Sekjen mau ngajukan Bawaslu Kabupaten Kota yang lain untuk jadi Satker, akhirnya prosesnya terhambat gara-gara Gresik dan Sidoarjo nggak diisi kaseknya. Itu loh. Jadi proses kemarin itu lebih gitu. Jadi kemarin itu lebih alasan lainnya. Alasan lainnya nggak ada lah. Kita kan ini kopral. Cuma melaksanakan perintah. Siap perintah jenderal gitu. Senang atau bahagia nih bisa sama loh. Malahnya gue yang Sinyalnya kalau pisah ya pasti sedih lah. Kita udah berteman lama, kita biasa ngumpul-ngumpul, kita biasa miso-miso ya. Sudah biasa
gitulah, curhat-curhat. Kok sekarang misah, ya gimana lah rasanya kan? Tapi enggak lah, J. Saya kan di Gresik dekat, kita bisa ngobrol-ngobrol lagi lah. Juga nanti kan kalau proses itu kayaknya saya masih sering ke sini untuk proses jadi satker itu. Itu aja, Pak. Kembali ke pertanyaan tadi tuh, Pak. Seneng atau bahagia nih bisa sama teman-teman humas nih? Iya, senang apa bahagia sama aja loh. Yang pasti ya inilah ada rasa kehilangan setelah kita sekian lama bercanda sama-sama jalan, sekarang harus pisah gitu kan. Tapi ya karena tuntutan organisasi, ya saya mau ngomong apa lagi. Mudah-mudahan kita semua sehat aja lah ya. Yang paling dikenang selama bersama humas nih apa nih? Misu-misunya, guys. Misu-misunya di humas itu. Dari tiga kali ya. Administrasi, pengawasan, humas. Emang yang paling enak di sini, di humas ini. Wah, Kita bisa bebas di humas itu, bisa bebas mengutarakan pendapat gitu kan. Hah? Kita bebas berekspresi sambil ngopi-ngopi. Tapi kan seringan di kantor humas, Pak, nggak bisa kemana-mana, Pak. Nah kalau itu kan itu memang kekurangan kita lah. Yang paling diinget nih, Pak, kalau di humas nih apa nih, Pak, menurut Batik nih, selain misu-misu, masa kita hanya dikenal misu-misunya aja, Pak? Selama berapa, hampir setahun ya di humas? Setahun. Ya itu tadi, kita harus bisa berekspresi. Jangan bisanya cuma, ya contoh lah, jangan bisanya cuma fotokopi aja kan. Jangan bisanya cuma ngetik, ya ngetik aja gitu kan. Kalau bisa Ya. ditambah dengan yang lain gitu. Tapi kan di Gresik nanti kembali ke administrasi lagi, Pak. Ada kemungkinan balik ke humas lagi nggak kalau nggak kerasan di Gresik ini? Gimana perintahnya Pak Ajis gitu. Kalau perintahnya balik, ya balik. Kalau perintahnya tetap di Gresik, ya Gresik. Gimana jalannya perintahnya aja, Bos. Tapi kalau sebenarnya diberi pilihan, memang Patik milih Gresik ya? Kalau dibeli pilihan, saya sebenarnya milih, jujur lah ya, jujur ini. Ya, ya. Kalau diberi pilihan, saya sebenarnya milih di sini di provinsi. Atau kalau diberi pilihan lagi, saya milih balik kampung. Balik ke Jakarta, Jis. Kenapa, Pak? Kenapa, Pak? Biar lebih tenang, lebih nyaman, dekat dengan anak istri kan gitu. Anak-anak saya kan di sana. Oh, iya. Rencana ke depan nih kalau sudah di Gresik nih apa yang akan dilakukan nih? Atau membuat Gresik seperti humas, slow-slow begitu atau gimana? Janganlah. Yang pertama itu kayaknya kerjaan. Kita kan minimal harus ada apa? Ya ada kerjaan lah, ada kerjaan. Yang pertama saya di Gresik itu yang paling utama itu mindahin kantornya Gresik. Kantornya Gresik itu kan, kamu pernah ke Gresik belum? Di Ruko Iya, kan? Pak, sudah dong, Ruko Pak. tuh. Nah, Ruko toh? Ruko. Nah, Ruko kan? Iya, Pak. Ini kita ini kan lembaga. Mm-mm. Lembaga, masa kantornya di Ruko? Jadi yang pertama itu saya harus koordinasi Iya. sama Pemda, kalau bisa cari kantor. Itu dulu. Setelah cari kantor, baru kita masuk ke dalam, kita benahi apa itu organisasi kita lah, stafnya, terus cara kerja dan sebagainya. Tapi yang utama itu dulu, benahi kantor dulu Pak. Kayaknya harus lah.
Kalau Harus, harus. ke Gresik saya 2 kali. Ini kok kantornya kayak toko gini, menyewa ruko, kasihan sekali. Kalau dulu di Nganjuk, walaupun kantornya udah mau rubuh segala macam, tapi kan itu, tapi kan itu apa ya, kantor permanen yang bisa kita jadikan simbol dari lembaga gitu kan. Kalau kantornya udah belah-belah seperti Nganjuk itu udah miring-miring, kan kita nanti Gresik udah punya duit sendiri, udah punya anggaran sendiri, kita bisa renovasi kan gitu. Kayak di provinsi lah, udah punya anggaran untuk renovasi, ngerapin gedung, ngerapin ruangan, tinggal kita pakai di situ. Tapi kalau kantornya ruko, masa kita mau ngerapin ruko, kan sayang, Pak. Nah, di Gresik sudah punya banyak agenda. Berarti Bapak sama keluarga juga Gresik dong, pindah lagi dong dari Dinoyo Ya, itu ya Pak ya. ya. Yang beratnya buat saya itu mindahin sekolahnya anak. Anak saya kan baru masuk SMP, baru 2-3 hari Susah loh Pak berarti. kemarin masuknya itu. Maka itu bos, kemarin kayak apa susahnya masuk di SMP itu di Surabaya ini, ya gimana lagi? Harus kita pindah ke Gresik. Istri juga dibawa ya Pak ya. Bawalah. Eh, selama setahun di Humas nih apa Pak yang bisa diceritakan nggak yang sudah ditinggalkan oleh Pak Tik nih di Humas Bawaslu Jatim nih? Peninggalan apa? Peninggalan. Nggak ada peninggalan lah. Kenang-kenangan juga enggak. Peninggalan juga enggak. Rijal nggak dibawa tuh Pak Saya mau ke Gresik nih, Rijal nih. saya mau ngajak Rizal, tapi Rizal nggak mau. Saya udah tawarin Rizal jadi bendahara, katanya Rizal nggak mau. Atau kamu mau jadi kasek, saya bilang, biar saya jadi kasubag. Nggak mau juga. Ya sudahlah. Terus kata Bu Kabak juga, jangan dibawa semua lah, katanya. Nggak ada orang di humas, kasihan. Ya, Seribet apa sih Pak kalau pindahan ini Pak? Apa keruwetan-keruwetannya kalau pindah nih Pak? kalau Adaptasi apa yang harus saya dilakukan nih sih Pak? nggak ada masalah. Nggak ada masalah, cepet-cepet aja langsung menyesuaikan. Cuma yang jadi masalah ini, kalau pindahnya seperti sekarang nih, Gresik di Surabaya ke Gresik ini, yang jadi masalah itu pindah sekolah anak. Itu aja masalahnya. Kalau kalau yang lain kayaknya nggak ada masalah, Pak. Biasa-biasa aja, tinggal kita menyesuaikan. Cuma kalau udah urusan sekolah anak, urusan rumah, nah ini yang berat. Sekarang sudah usia lebih 40 ya Pak Tik ya. Ada rencana ini nggak Pak? Pengen ke Jakarta lagi? Nah itu tadi, saya ini kan udah Pengen balik 50. kampung lah. Saya ini kan udah 50, Jis. April 2021 Sudah itu 50 saya Pak? udah. April 2021 itu saya udah 50. Makanya tadi saya bilang, saya berharapnya sebenarnya balik kampung, balik ke Jakarta, gitu. Biar tenang lagi di sana, nyaman di sana. Tapi ternyata kepercayaan yang didapat, saya harus mengabdikan dulu di Gresik. Ya gimana gitu kan? Kalau ibaratnya kopral, kita disuruh jaga di pos ini, ya udah jaga dulu lah di pos ini. Sementara kita pengennya ke pos yang itu, ya kita tahan dulu lah keinginan kita ke pos yang itu. Kita jaga dulu di sini. Apa nih Pak pesannya untuk Humas nih Pak? Bapak kan mau meninggalkan Humas dan Bawaslu Jatim menuju ke kabupaten kota nih. Janganlah, jangan meninggalkan. Apa nih yang bisa kita lakukan ke depan nih? Ya. Nggak ada Pak Tik nih. Apa? Ya. Pindah tugasin, namanya juga ditinggalkan. Kan nggak ada parkor-parkor ke Pak Tik lagi nanti. Nah, saya berharapnya nanti yang parkor Rijal. Jadi jangan saya lagi lah ganti Rijal gitu kan. Berharapnya Rijal gitu kalau boleh. Terus ya kalau Rijal yang jadi kan berarti Humas masih tetap kompak toh. Masih tetap orang-orang dalam aja. Jangan cepat-cepat diremajakan lah gitu. Jangan dimasukin orang dari luar untuk sementara gitu.
sampai tahun anggaran baru 2022 ya monggo kalau mau ditambah orang baru silakan. Ajis mau jadi komisioner KPAI ya silakan lah gitu kan. Itu aja Pak. Terus jangan lupa Humas ini tempat ngopi, ekspresi, apa lagi itu? Kopi, inspirasi dan ekspresi itu jangan hilang. Jadi Eksekusi. tulisannya jangan sampai nggak ada bobotnya gitu loh J. Itu aja lah, jangan nggak ada pisah-pisah lah. Kita nggak usah pisah-pisah. Saya di Gresik kok deket, di telepon bisa ke sini. Kalau ini Pak, kalau pesannya untuk Humas Jawa Timur nih apa nih, Pak Atik nih? Ini kan Bapak juga membersamai Humas Jawa Timur nih. Ya. Apa nih? Kalau pesannya buat Humas ya, Humas umum ya, se-Bawaslu ya, se-Jawa Timur. Kemarin kan saya kebetulan ikut di Diklat PKP. Di Diklat PKP itu saya ambil judul tulisan saya itu masalah digitalisasi data. Jadi kayaknya untuk Humas Provinsi Jawa Timur, kalau menurut saya proses digitalisasi data itu apa ya, ditingkatkan lah gitu supaya data-data kita tentang kerja-kerja kita itu bisa kerekam di dalam apa ya, bisa di dalam website, bisa di dalam apa, kepingan-kepingan CD gitu. Jadi rekaman-rekaman kita punya kerjaan itu ada gitu. Tahun 2000 sekian Mas Ajis bikin tulisan tentang ini, nah itu ada gitu Pak. Jadi kan sayang kalau Pak Ajis bikin tulisan yang bagus-bagus, tapi tidak ada rekamannya, tapi tidak ada dokumennya. Jadi kayaknya proses digitalisasi itu kayaknya sudah mulai harus ditingkatkan. Gitu. Terus ya itu udah pasti sarana prasarananya juga harus dipenuhi untuk proses digitalisasi data itu. Itu loh Pak. Itu aja pesan saya. Itu aja barangkali Pak Atik. Ya, Barangkali cukup. Terima kasih atas segala dedikasi Pak Atik, kebersamaan selama 1 tahun di Divisi Humas Jatim dan kebersamaan dengan Bawaslu se-Jawa Timur, terutama Divisi Humas. Semoga pindahnya Pak Atik juga membawa penguatan terhadap kelembagaan Bawaslu di Gresik. Semoga juga karirnya tambah bagus di usia ke-50 ini, juga nanti kalau bisa balik ke Jakarta dalam rangka menjalankan tugas. amin, amin. Terima kasih Pak Atik atas segala waktunya dan kesempatannya untuk bisa ngobrol secara singkat sebelum Pak Atik menuju Gresik melaksanakan tugas sebagai Kepala Subbagian Administrasi dan PLT Kepala Sekretariat Bawaslu Gresik. Semoga kebersamaan bersama Humas Divisi Humas di Jatim dan Humas Bawaslu se-Jawa Timur menjadi kenangan terindah yang akan menjadi pelecut untuk lebih bekerja lebih maksimal di lembaga negara termasuk Bawaslu. Terima kasih sahabat-sahabat. Akhirnya dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.